Pernahkah Anda membayangkan kesedihan yang begitu dalam hingga suara yang paling merdu pun tak sanggup lagi keluar? Inilah kisah tentang Bilal bin Robah, sang muazin kesayangan Rasulullah yang dunianya seakan runtuh saat sang kekasih Allah berpulang. Beliau adalah sosok yang tangguh, namun memiliki hati yang sangat lembut jika bicara soal iman. Kita akan menelusuri detik-detik penuh haru setelah Rasulullah wafat. Mengapa Bilal memilih untuk pergi meninggalkan Madinah? Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu berbagi inspirasi dari sejarah Islam. Kali ini, kita akan menyelami sisi emosional dari sahabat mulia Bilal bin Rabah pasca wafatnya Nabi Muhammad. Siapkan hati Anda, karena kisah ini akan mengajarkan kita tentang arti cinta yang sesungguhnya kepada sang Nabi. Jangan lupa saksikan hingga akhir untuk memahami makna di balik tetesan air mata sang muazin pertama. Ketika Rasulullah menghembuskan napas terakhir, seluruh Madinah seakan diselimuti kegelapan yang pekat. Bilal bin Rabah, yang setiap harinya selalu berada di sisi Nabi untuk memanggil umat sholat, merasa kehilangan arah. Baginya, tidak ada lagi cahaya yang menerangi jalan-jalan di kota yang penuh berkah itu. Setiap sudut rumah dan masjid hanya menyisakan kenangan manis bersama sang Nabi. Kesedihan itu begitu nyata, mencekik lehernya setiap kali ia mencoba bernapas. Tugas pertama Bilal setelah wafatnya Nabi adalah mengumandangkan azan. Namun, tangannya bergetar hebat. Saat ia mencapai kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," suaranya terputus oleh tangis yang pecah. Ia tidak sanggup menyebut nama kekasihnya itu tanpa kehadiran fisiknya di sana. Seluruh jamaah yang mendengar pun ikut terisak, menyadari bahwa zaman keemasan itu telah berganti. Madinah menjadi kota yang penuh isak tangis yang memilukan hati. Bilal kemudian menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq, sang khalifah pertama, dengan wajah yang pucat dan mata sembab. Ia meminta izin dengan suara yang rendah untuk tidak lagi menjadi muazin di Madinah. "Wahai Khalifah, aku tak sanggup lagi mengumandangkan azan di sini," ucapnya dengan penuh luka. Setiap kali ia berdiri di tempat azannya, ia teringat bagaimana Nabi memperhatikannya dengan senyum. Baginya, setiap jengkal Madinah adalah pengingat akan kepergian yang sangat menyakitkan. Abu Bakar sempat memohon agar Bilal tetap tinggal, karena suaranya adalah semangat bagi kaum muslimin. Namun Bilal menjawab, "Jika kau membebaskanku dulu demi Allah, maka biarkanlah aku pergi karena Allah." Mendengar itu, Abu Bakar tak punya pilihan selain melepaskan sahabat tercintanya itu. Bilal merasa ia harus pergi jauh untuk menenangkan hatinya yang remuk redam. Ia memutuskan untuk bergabung dengan pasukan mujahidin yang menuju tanah Syam. Kepergian Bilal ke Syam bukanlah karena ia benci Madinah, melainkan karena cintanya yang terlalu besar. Di Syam, ia menyibukkan diri dengan berjihad dan beribadah, mencoba melupakan rasa perih di dadanya. Bertahun-tahun ia menetap di sana, jauh dari kebisingan kota yang mengingatkannya pada masa lalu. Namun kerinduan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terkubur di bawah tugas-tugas harian. Bilal tetap menjadi sosok yang rendah hati dan pendiam di tanah perantauan. Suatu malam di Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang bertanya kepadanya dengan lembut, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak lagi mengunjungiku?" tanya sang Nabi dalam mimpinya. Bilal terbangun dengan keringat dingin dan air mata yang mengalir deras di pipinya. Ia merasa berdosa karena telah begitu lama tidak berziarah ke makam sang kekasih Allah. Pagi itu juga, ia menyiapkan kudanya dan bergegas kembali menuju Madinah Munawarah. Perjalanan dari Syam ke Madinah terasa sangat lama bagi Bilal, yang dipenuhi rasa rindu yang membuncah. Sepanjang jalan, ia membayangkan kembali momen-momen indah saat ia masih menjadi muazin tetap Rasulullah. Sesampainya di perbatasan Madinah, hatinya berdegup kencang. Ia takut tak sanggup menahan emosinya. Kota itu masih tampak sama, namun terasa sangat berbeda tanpa kehadiran sosok yang paling mulia. Bilal memasuki kota dengan kepala tertunduk,
tak ingin menarik perhatian banyak orang. Tujuan pertamanya tentu saja adalah makam Rasulullah yang terletak di rumah Aisyah RA. Di sana, Bilal tersungkur dan menangis sejadi-jadinya, seolah menumpahkan seluruh beban yang dipendam bertahun-tahun. Ia mengadu dalam sunyi betapa berat hidup tanpa bimbingan dan senyum hangat dari sang nabi. Orang-orang di sekitar mulai mengenali sosok pria berkulit gelap yang tengah menangis terseduh-seduh itu. Berita kepulangan Bilal segera menyebar ke seluruh penjuru Madinah bagaikan api di padang rumput. Cucu-cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, segera datang menemui Bilal dengan penuh kegembiraan. Mereka adalah pengobat rindu bagi Bilal karena wajah mereka sangat mengingatkannya pada kakek mereka. Dengan penuh hormat, kedua pemuda mulia itu memohon satu hal yang paling diinginkan warga Madinah. "Wahai Bilal, kami ingin mendengar azanmu sekali lagi, seperti saat kakek kami masih hidup," pinta mereka. Bilal terdiam, hatinya bimbang antara rasa tidak sanggup dan rasa cinta pada cucu Nabi. Bilal tak kuasa menolak permintaan Hasan dan Husain, karena ia melihat pancaran cahaya Nabi di mata mereka. Akhirnya, dengan langkah berat namun pasti, ia menaiki tempat di mana ia biasa mengumandangkan azan. Waktu sholat subuh pun tiba, dan udara Madinah terasa sangat dingin dan hening menanti sesuatu. Bilal menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa di dalam jiwanya yang rapuh. Seluruh penduduk Madinah keluar dari rumah mereka, penasaran dengan suara yang mulai terdengar. Ketika suara Allahu Akbar pertama keluar dari tenggorokan Bilal, getarannya mengguncang Madinah. Orang-orang yang sedang tidur terbangun, merasa seolah-olah waktu telah berputar kembali ke masa lalu. Suaranya masih sama, merdu dan penuh wibawa, namun kini ditambah dengan nuansa kerinduan yang mendalam. Mereka saling bertanya satu sama lain, apakah Rasulullah telah dibangkitkan? Karena suara itu adalah identitas kehadiran Nabi. Tangisan mulai pecah di setiap rumah penduduk Madinah. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ia tidak mampu melanjutkannya. Ia jatuh pingsan karena emosi yang meluap-luap, tak sanggup menyelesaikan panggilan sholat yang paling bersejarah itu. Hari itu menjadi hari yang paling banyak tangisannya di Madinah sejak hari wafatnya Rasulullah SAW. Kejadian ini membuktikan betapa dalamnya ikatan batin antara seorang pelayan dan tuannya yang mulia. Bilal telah memberikan segalanya, termasuk suaranya, sebagai bentuk pengabdian tanpa batas. Setelah kejadian yang menggetarkan itu, Bilal kembali ke kehidupannya yang tenang, namun penuh doa. Ia menyadari bahwa meski raga Nabi telah tiada, ajarannya akan selalu hidup di dalam setiap adzan yang dikumandangkan. Bilal mengajarkan kita bahwa cinta bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang bagaimana hati bereaksi terhadap kehilangan. Ia tetap menjadi simbol kesetiaan tertinggi bagi umat Islam di seluruh dunia. Kisah ini selalu diceritakan turun-temurun untuk mengingatkan kita pada kelembutan hati sang muadzin. Mari kita renungkan sejenak, seberapa besar rasa rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad. Bilal bin Robah telah menunjukkan standar cinta yang luar biasa. Sebuah cinta yang membuat dunia terasa hampa tanpa kehadiran sang kekasih. Kita mungkin tidak pernah bertemu fisik dengan Nabi, namun kita bisa merasakan kehadirannya lewat sunnah dan cintanya. Kelembutan hati Bilal adalah cermin bagi kita semua untuk selalu menjaga keimanan kita. Jangan biarkan hati kita mengeras oleh urusan dunia yang fana ini. Kisah ini juga mengingatkan kita pada pentingnya persahabatan yang tulus demi Allah Ta'ala. Bilal, Abu Bakar, dan para sahabat lainnya adalah satu jiwa yang dipersatukan oleh iman yang kokoh. Mereka saling menguatkan di masa sulit dan saling mengingatkan dalam kebaikan, meski dalam duka yang mendalam.
Kesetiaan Bilal kepada Abu Bakar sebagai pemimpin baru juga patut kita teladani sebagai sikap taat yang benar. Tanpa persatuan, umat ini tidak akan bisa berdiri tegak menghadapi ujian zaman. Kepergian Bilal ke Syam untuk berjihad juga menunjukkan bahwa kesedihan tidak boleh membuat kita beramal. Justru dengan beraktivitas di jalan Allah, luka hati akan perlahan-lahan sembuh dengan sendirinya melalui keriduannya. Bilal tetap produktif dan memberikan manfaat bagi umat Islam di tanah Syam yang baru saja dibebaskan. Ia adalah contoh bahwa seorang mukmin harus selalu bergerak maju meskipun kakinya terasa berat melangkah. Hidup adalah perjuangan yang tak boleh terhenti oleh air mata. Mimpi yang dialami Bilal adalah teguran halus dari Allah melalui Rasul-Nya agar kita tidak melupakan akar sejarah kita. Seringkali rutinitas membuat kita lupa untuk mengunjungi Rasulullah lewat syalawat dan mempelajari sirah beliau. Apakah kita sudah meluangkan waktu hari ini untuk sekadar mengirimkan syalawat atas Nabi yang mencintai kita? Bilal segera bertindak setelah mimpi itu, menunjukkan betapa responsifnya ia terhadap petunjuk spiritual. Mari kita asah kembali sensitivitas hati kita terhadap panggilan-panggilan iman. Kembalinya Bilal ke Madinah disambut oleh alam semesta dengan penuh haru, seolah-olah debu Madinah pun merindukan telapak kakinya. Ia disambut bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai keluarga yang telah lama hilang dari pelukan hangat kota Nabi. Kehangatan sambutan Hasan dan Husain mencerminkan bagaimana keturunan Nabi sangat menghargai para sahabat kakek mereka. Ini adalah pelajaran tentang adab dan cara menghormati para pendahulu yang telah berjasa bagi agama ini. Kehormatan Bilal tetap terjaga di mata para ahli bait. Suara azan Bilal yang terakhir itu menjadi legenda yang tak akan pernah dilupakan oleh sejarah manusia. Itu bukan sekadar panggilan sholat, melainkan simfoni kerinduan seorang pecinta kepada yang dicintainya. Setiap nada yang keluar adalah bukti bahwa cinta sejati melampaui batas kematian dan waktu yang memisahkan. Hingga hari ini, setiap muazin di dunia secara tidak langsung membawa estafet dari semangat yang pernah dikobarkan oleh Bilal. Suara itu akan terus bergema hingga akhir zaman di setiap menara masjid. Mari kita ambil hikmah bahwa setiap orang memiliki cara tersendiri dalam mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Bilal memilih diam dalam duka, sementara sahabat lain memilih untuk terus berdakwah dengan vokal yang keras. Tidak ada yang salah dengan kelembutan hati, karena dari sanalah muncul empati dan kekhusyuan dalam beribadah. Jika hari ini hati Anda tersentuh mendengar kisah ini, itu adalah tanda bahwa iman masih bersemi di dalam dada. Jagalah cahaya itu agar tidak padam oleh debu-debu dosa duniawi. Bilal bin Rabah wafat di Damaskus pada usia sekitar 60-an tahun, namun namanya abadi di langit dan bumi. Ia membuktikan bahwa status sosial atau warna kulit bukanlah penentu kemuliaan seseorang di sisi Allah. Ketulusan hatinya menjadikannya salah satu penghuni surga yang langkah kakinya sudah terdengar oleh Nabi saat beliau masih hidup. Kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Bilal di bidang kita masing-masing dengan keikhlasan yang sama. Jadilah muadzin bagi kebaikan di lingkungan tempat tinggal Anda. Cinta Bilal adalah cinta yang murni, tanpa pamrih dan penuh pengorbanan. Sejak ia masih disiksa di bawah batu panas Mekah, ia tetap teguh dengan ahad, ahad, yang menjadi prinsip hidupnya hingga akhir hayat. Kesedihannya setelah Nabi wafat adalah manifestasi dari betapa Nabi telah mengangkat derajatnya dari seorang budak menjadi manusia merdeka. Rasulullah bukan hanya pemimpin baginya, tapi adalah cahaya hidup yang menyelamatkannya dari kegelapan jahiliyah. Itulah mengapa kehilangan Nabi terasa sangat mematikan baginya. Sekarang, bayangkan jika kita berada di posisi Bilal. Apakah kita akan memiliki kesetiaan yang sama terhadap nilai-nilai yang diajarkan Nabi? Seringkali kita mengaku cinta, namun perintah yang ringan pun sulit untuk kita jalankan dengan istiqomah. Kisah Bilal ini hadir sebagai cambuk bagi jiwa kita yang sering lalai dan terlena dengan kesenangan sesaat. Marilah kita perbaharui niat kita dalam berislam, menjadikannya sebagai jalan cinta, bukan sekedar kewajiban ritual. Biarkan hati kita menjadi lembut seperti hati Bilal bin Rabah.
Teman-teman, sejarah Islam kaya akan tokoh-tokoh hebat yang memiliki sisi kemanusiaan yang sangat menyentuh hati, seperti Bilal. Mempelajari kehidupan mereka membantu kita memahami bahwa para sahabat pun manusia biasa yang bisa merasakan duka mendalam. Namun, yang membedakan adalah bagaimana mereka menyikapi duka tersebut dengan tetap berpegang teguh pada tali Allah. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari keteguhan hati Bilal dalam menghadapi ujian kehilangan yang paling besar dalam hidupnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan emosional Bilal bin Rabah bersama kami hari ini di kanal ini. Kami berharap video ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menggetarkan relung hati Anda untuk semakin mencintai Rasulullah. Bagikan kisah ini kepada keluarga dan teman-teman agar semakin banyak yang terinspirasi oleh kelembutan hati sang muazin. Ingatlah, satu kebaikan yang dibagikan akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Sampai jumpa di video inspiratif lainnya yang tak kalah menyentuh. Jangan lupa untuk menuliskan perasaan atau pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Apakah ada bagian dari kisah Bilal ini yang paling membuat hati kalian terenyuh atau teringat sesuatu? Kami sangat senang membaca interaksi dari teman-teman semua, karena setiap komentar adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya. Mari kita bangun komunitas yang positif dan saling menguatkan dalam iman melalui platform ini. Setiap masukan dari kalian sangat berarti bagi perkembangan konten-konten Islami di masa depan. Sebagai penutup, marilah kita bersyalawat bersama sejenak untuk baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rasa syukur kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau dan para sahabat mulia seperti Bilal bin Rabah di surganya. Tetaplah menjadi pribadi yang santun, penyayang, dan penuh kasih terhadap sesama makhluk Allah. Cahaya Islam akan selalu bersinar terang selama masih ada hati-hati yang mencintai Rasul-Nya dengan tulus. Jangan lupa like dan subscribe Norias Channel untuk update seru lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menyebarkan syiar Islam melalui konten digital yang berkualitas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan kebahagiaan dunia hingga akhirat nanti bersama orang-orang tersayang.